Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi games yang simple tapi bisa kita lakukan tanpa coding sama sekali. Oke, pertama-tama silahkan buat aplikasi baru di App Inventor. Kalau di saya menamai aplikasi game tikus gitu ya, karena kita akan menggunakan karakter tikus. Oke, di depan kita sudah lihat sebuah device, lalu kita bisa tambahkan sebuah canvas, kita bisa cari di palette, kemudian kita setting tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, lebarnya saya menggunakan fill parent karena ingin seluruh layar penuh, sedangkan tingginya cukup 85% saja karena tidak ingin seluruh layar. Kemudian karena bagian bawah akan kita tambahi dengan sebuah tombol dan sebuah text score, maka kita gunakan layout. Layout di sini kita bisa milih menggunakan yang vertikal atau horizontal. Saya menggunakan yang horizontal karena kanan dan ke kiri. Kemudian kita tambahkan lagi komponen button untuk tombol reset, dan satu lagi menggunakan label. Label di sini akan kita gunakan untuk menuliskan skor yang didapat gitu ya. Kemudian di text button kita rubah panjangnya berapa, kemudian di text label juga kita rubah juga lebarnya seperti apa. Kalau tidak sesuai kita sesuaikan. Di sini untuk buttonnya kita gunakan 20%, terlalu kecil 20%, kita bisa naikkan. Kemudian untuk label kita juga bisa gunakan tingginya, lebarnya, kita buat atur fontnya mau berapa. Ini tingginya fill parent itu untuk full, lebarnya juga kita fullkan, font size-nya buat 18. Oke, kemudian teksnya kita kosongkan saja karena nanti akan diisi dengan skor. Button resetnya kurang besar kayaknya, tambahin aja 40%. Oke, kemudian teksnya kita rubah menjadi reset. Nah, kemudian yang kita juga perlu lakukan adalah merename, biar kita kalau tambahnya banyak kita akan butuh banyak. Di sini btn reset, nah button reset ya, lalu labelnya kita juga rubah label menjadi score gitu ya, atau LBL score, maka menjadi sebuah komponen bernama label score. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi komponen. Kita akan gunakan media ya, media kita gunakan sound. Nah, sound itu merupakan non-invisible komponen, jadi tidak kelihatan di layar. Kemudian tambah lagi gunakan sensor gunakan clock ya, clock itu jam atau bisa nanti kita gunakan sebagai timer. Nah, ini name-nya kita ubah menjadi timer. Soundnya biarkan tetap dengan nama sound. Kemudian butuh lagi drawing dan animation. Nah, kita butuh animasi karena yang akan kita gunakan adalah benda bergerak. Kemudian kita tinggal rename dulu dengan nama tikus. Kalau saya kasih nama tikus, kalau mau dikasih nama Wayrock atau dikasih nama yang lain juga boleh. Kemudian upload filenya. Upload file yang akan kita gunakan sebagai karakter tikus. Kita bisa gunakan
apa namanya, gambar yang ada di dalam laptop. Nah, lalu di dalam image-nya, image spread ya namanya, itu kita atur juga lebarnya 50% saja, terus tingginya juga 50% saja. Kemudian ada gambar picture nih, picture kita pilih. Kalau belum sesuai kita bisa ganti. Oh, masa gambar kayak gini, kita ganti dulu. Kita upload ulang. Filenya kita bisa ambil di dalam komputer, lalu kita upload. Sudah oke, kita tinggal gantikan. Kita pilih di kolom picture. Nah, kita pilih, lalu kita upload, lalu pilih oke. Nah, maka di layar sudah muncul gambar tikus yang yang kita upload dari komputer tadi. Kemudian di sisi front end atau posisi gambar kita sudah selesai. Semua sudah terset, maka kita pindah ke dalam area blok. Di area blok kita mulai membuat beberapa komponen. Yang pertama kita membuat sebuah global parameter untuk menghitung total score. Kita membuat variabel total skornya kasih berapa, maka kita kasih dari yang match dengan 0. Jadi skor awal yaitu 0 gitu ya. Ini untuk scoring. Jadi sebuah global menginisiasi global variabel total skor totalnya adalah 0 di awal. Nah, kemudian kita buat sebuah prosedur. Prosedur pertama yang akan kita buat adalah move tikus. Nah, tikus pindah gitu ya. Jadi prosedur ini adalah untuk membuat tikus yang kita buat di depan tadi dengan image spread tadi bisa pindah. Maka kita membuat move tikus ya. Namanya boleh disesuaikan. Tikus akan kita pindah sesuai karena halaman itu menggunakan X dan Y, nah, maka tikus X-nya, nah, ini X itu koordinat ya, tikus X-nya akan kita ubah atau akan kita rubah dengan kita kalikan saja, kita kalikan dengan random dulu, bentar, kita ambil function, oke, tarik, kemudian ditambahkan dengan random fraction. Nah, kita akan membuat random. Nah, random biar acak ya. Kita ambil acak aja. Random fraction itu mengacak dari mulai angka 0. Kemudian kita kalikan dengan tikusnya. Diklik aja di bagian tikus. Klik bagian kanvas, lalu ambil yang X-nya atau width ya, lebar dari kanvas. Karena tentu kita akan mengambil pecahan dari kanvas tadi. Kanvasnya lebarnya berapa? Jangan sampai tikusnya keluar dari kanvas. Maka kita mengatur tikusnya lebih lebar dari kanvas, dikurangi lebar kanvas, dikurangi posisi tikus saat ini. Nah, maka dikurangi posisi tikus, get tikus, width, nah lebarnya berapa. Nah, ini baru kita dapat sumbu X-nya. Lalu koordinat Y-nya kita tinggal klik kanan, kemudian klik kanan yang hijau aja, kemudian klik kanan, lalu duplicate. Nah, kita akan dapat yang sama. Drag aja di bawahnya, lalu kita ganti dengan sumbu Y, kanvasnya dengan tinggi, tikusnya juga dengan tinggi tikus. Nah, jadi tikusnya akan terrandom, tidak akan keluar dari kanvas. Ini untuk prosedur move tikus. Jadi kalau prosedur ini kita panggil, maka akan membuat tikusnya bergerak. Kemudian kita akan membuat
lagi kontrol untuk nah kita tinggal menggunakan timer ya. Jadi kita ambil yang when timer do. Nah, jadi ketika timer ini jalan, lakukan apa? Diambil aja dari move tikus. Jadi kalau tadi kita sudah membuat move tikus, lalu kita call move tikus aja. Langsung ditulis di canvas juga bisa. Langsung aja call move tikus enter. Nah, maka akan keluar. Masukkan aja di dalam timer. Jadi timernya akan selalu mengacak, memindah-mindahkan tikus secara random gitu ya. Jadi akan diubah. Kemudian kita buat prosedur lagi. Jadi ketika tikus dipencet, berarti when tikus touch. When tikus touch, nah apa yang akan kita lakukan? Ketika tikus tadi kita pencet, yang kita perlukan salah satunya adalah kita memanggil global score. Nah, skornya kita mau tambahin. Nah, jadi ketika tikusnya jalan, kita gunakan prosedur tambah atau ketika tikusnya kepencet, kita menggunakan global get global score. Nah, skornya total skornya berapa? Kita tambahi dengan angka ya, kita angka. Bisa ambil dari mat ya, bisa ambil dari mat. Jadi kalau kepencet satu nggak mau, kita ambil dari mat aja. Ambil yang 0 juga nggak apa-apa. Di drag, masukkan, ganti angka 1. Oke, intinya ini adalah mengisi global skornya menjadi global skor tambah 1. Kalau globalnya dari 0, maka dia akan tambah 1. Jika dia mulai dari 1, maka 1 akan ditambah 1, disimpan ke dalam global skor lagi. Oke, setelah skornya kita tambah, lalu tikusnya juga harus kita pindah. Nah, kita pindah, kita ambil lagi aja tikus call move tikus, enter aja. Call move tikus enter ya. Nah, kan muncul kolom seperti yang di timer tadi, kita drag di bawahnya. Jadi ketika sudah dipencet, dia juga harus pindah. Kemudian sound kita gunakan getar saja. Nah, kita tambahkan getar. Oke, perlu kita tambahkan juga. Sebentar kita buat prosedur dulu untuk update skor. Jadi tadi kan kita sudah ngitung nih skor barunya berapa. Kita tambahkan 1 jika kepencet. Nah, update skornya adalah kita tinggal panggil di label tadi, label skor. Nah, label skornya, label skor teks kita isi dengan get global total score. Oke, tapi kita perlu tambahkan join dulu karena joinnya itu karena tadi nggak ada isinya ya teksnya, kita tambahkan dengan join di sini. Join itu gabung, nah skor jadi skor tambah, nah tambahkan dengan get total score. Oke, nah jadi dia digabung ya kayak concat di Excel gitu ya. Dia akan menggabungkan tulisan skor sama dengan hasil yang ada di global score. Nah, maka kalau tikusnya dipencet, maka kita panggil juga update score. Nah, jejalkan ke dalam sini aja. Oke, masuk. Sudah masuk di situ. Kemudian kita tadi mau menambahkan getar ya. Getar, kita tinggal panggil aja sound
vibrate. Nah, sound getarnya berapa lama? Nah, kita tinggal pilih, kita pilih 1 milisecond, kita tulis angka 100, kita masukkan angka 100. Nah, menjadi 100 milisecond. Jadi dengan harapan ketika mencet tikusnya, HP-nya bergetar. Oke, setelah itu kita tambahkan button reset. Nah, kalau button reset dipencet mau ngapain? Nah, button reset dipencet, maka yang kita lakukan adalah menolkan total score. Tadi set ya, total skornya dijadikan 0 lagi. Setelah dijadikan 0, lalu di update skornya. Tinggal panggil aja call update score. Oke, sip. Sampai sini aplikasi harusnya sudah selesai. Ya, sudah bisa dijalankan. Lalu tinggal di build, lalu buat QR code-nya, lalu akan generate sendiri, akan muncul apa namanya, harusnya akan muncul QR code-nya yang akan kita bisa akan kita bisa scan, lalu kita install di Android. Oke, sampai sini tutorial membuat games tikus ya kalau saya. Kemudian kalian sudah mengerti tadi ambil sensor buat apa, ambil animasi, bagaimana menggunakan kanvas. Nah, ini QR code-nya sudah bisa. Kalian sudah bisa men-scan, lalu bisa menginstal di HP Anda. Saya tunggu gambar suksesnya, silahkan bisa diganti, atau saya juga sudah upload di Spada untuk sampel gambarnya, image-nya ya. Kalau mau gambar tikus yang seperti saya, kalau mau diganti gambarmu juga boleh, pacarmu juga boleh, musuhmu juga boleh kalau lagi musuh-musuhan. Nah, saya kemudian silahkan nanti diupload di kolom tugas. Saya akan cek satu-satu apakah berhasil apa tidak, ataupun jika ada masalah bisa kita diskusikan di kolom atau di forum. Gitu aja pertemuan pada sesi kali ini. Mohon maaf ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.